Jadi, delik percobaan itu merupakan pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu tetapi tidak selesai, atau kehendak untuk melakukan suatu tindak kejahatan tertentu yang telah dimulai sejak adanya pemulaan pelaksanaan. Delik percobaan ini terdapat unsur-unsur juga. Ada 3 unsur yang mempengaruhi delik percobaan. Yang pertama ada niat, ada pemulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan karena dari pelaku sendiri. Jadi untuk niat itu adalah sikap batin dari pelaku yang tidak bisa dilihat secara nyata. Niat di sini berupa niat yang jahat yang merupakan persiapan pemulaan dari suatu perbuatan. Nah, selanjutnya itu pemulaan pelaksanaan. Jadi niat saja itu tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan seseorang atas tercelanya sikap batin pelaku, karena secara faktual niat belum diimplementasikan dalam suatu bentuk perbuatan. Salah satu contoh kasusnya ada, yaitu kasus di negeri Belanda, yaitu putusan Arrest Hoog Raad atau putusan Mahkamah Agung negeri Belanda pada tahun 1934. Jadi A dituduh hendak membakar rumah B, lalu A masuk ke dalam rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar. Singkatnya, si A ini menyiramkan bensin tersebut ke barang-barang yang tadi agar dengan mudah cepat terbakar. Namun, bau bensin yang menyengat itu mengundang banyaknya orang-orang yang datang ke rumah si B dan membuat keributan, sehingga si A ini tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Peradilan di Hartengenschop menganggap perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan. Lalu A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 junto pasal 187 KUHP. A lalu mengajukan upaya hukum bahwa pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya ini dilakukan oleh si A ini adalah perbuatan persiapan. Dengan didukung oleh pendapat dari Jaksa Agung Muda Besia yang menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas hal tersebut, A dilepaskan dari segala tuntutan. Lalu selanjutnya ada unsur pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan karena dari pelaku. Ini itu terbagi menjadi beberapa alasan. Yang pertama adanya penghalang fisik. Contohnya ketika seorang pembunuh akan melenyapkan nyawa dari targetnya sendiri dengan menggunakan senapan atau pistol. Nah, ketika dia ingin menaik pelatuk pistol tersebut ternyata tidak keluar dikarenakan terjadi malfungsi atau pistolnya itu rusak. Nah, yang kedua akan adanya penghalang fisik seperti ketika seorang pencuri akan mencuri suatu barang di rumah yang sudah ia targetkan, yang sudah dia incar. Ketika dia akan masuk, tiba-tiba gerak-geriknya ketahuan oleh satpam yang menjaga rumah tersebut. Dan pada akhirnya pencuri itu tidak selesai untuk melakukan perbuatannya. Lalu ada faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Jadi seperti orang yang akan ditembak oleh seorang pembunuh bayaran ternyata tidak mati karena si target itu memakai rompi pelindung. Adapun tidak selesainya perbuatan pidana, yang pertama itu pengunduran diri secara sukarela atau Hoogstraat, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan. Lalu ada tindakan penyesalan dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Contohnya seperti ketika seseorang ingin meracuni targetnya, tapi si pelaku ini tidak ingin target tersebut mati. Lalu setelah si korban ini sakit-sakitan karena racun yang diberi oleh si pelaku ini, si pelaku memberikan obat yang bisa menyembuhkan kembali si A tersebut atau si korban tersebut. Lalu alasan MVT mencantumkan unsur ketiga ini adalah menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana dan sebagai pencegahan atau preventif dengan jaminan tidak dipidana. Adapun alasan lain yaitu dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang formil dan alasan pemaaf juga alasan penghapus penuntutan.